Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Kitab Mulakhas Fikih, ya, ringkasan fikih karya Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kita masih membahas muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Kata penulis hafizallahu ta'ala, fawajibun alaika ya akhi al-muslim liyakuna amaluka sahihan an tata'allama ma yastaqimu bihi dinuka. Wahai saudaraku, seorang muslim, supaya amalmu benar, maka wajib bagimu untuk mempelajari apa yang bisa meluruskan agamamu. Min sholatika wa saumika wa hajjika, baik itu sholatmu, puasamu maupun hajimu, ya, supaya sholat kita benar, puasa kita benar, haji kita benar, kita harus belajar. Wa tata'allam ahkama zakati malika, dan mempelajari hukum-hukum zakat hartamu. Wa kadzalika tata'allam min ahkamil muamalat ma tahtaju ilaihi. Demikian pula mempelajari hukum-hukum muamalah yang kamu butuhkan. Lita'khudha minha ma abahullahu laka, supaya kamu bisa mengambil darinya apa yang Allah halalkan bagimu. Wa tatajannaba minha ma harramallahu alaika, dan menjauhi apa yang Allah haramkan bagimu. Jadi ada muamalah-muamalah yang halal dan ada muamalah-muamalah yang haram. Yang halal kita ambil dan yang haram kita jauhi. Liyakuna kasbuka halal wa ta'amuka halal litakuna mujaba da'wati, supaya hasil usahamu halal, makanan dan makananmu halal, litakuna mujaba da'wati, dan supaya doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pelajari ahkam muamalah, hukum-hukum muamalah itu penting supaya hasil usaha kita halal. Di antara muamalah ya jual beli. Ini khususnya bagi pedagang. Jika mau berdagang, berbisnis, hendaknya mempelajari hukum-hukum jual beli supaya dia bisa melakukan jual beli yang dibolehkan dan meninggalkan jual beli yang dilarang. Kalau hasil usahanya halal, makanannya halal, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di antara penghalang terkabulnya doa adalah mengkonsumsi hal-hal yang haram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang panjang, safar yang panjang,
Ingat, musafir itu doanya dikabulkan. Antum kalau safar, antum banyak-banyak berdoa. Karena doa musafir mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayhi ilas sama. Si musafir ini dia angkat kedua tangannya ke langit, dia berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Namun makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia hidup dari hal-hal yang diharamkan. Maka bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya? Allah tidak akan mengabulkan doanya karena mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi pelajari ahkam muamalah ini penting. Kullu zalika mimma tamussu hajatuka ila ta'allumihi. Semua ini termasuk perkara yang butuh kamu pelajari. Wa huwa mausurun bi idznillah ta'ala mata sahhat azimatuka wa saluhat niyatuka. Dan semua ini mudah dengan izin Allah selama niatmu benar. Kita jangan mengatakan, Ustaz, banyak sekali yang harus saya pelajari. Saya ini mahasiswa, ya sudah belajar di kampus, masa saya harus pelajari hal-hal seperti ini? Banyak sekali, pelajari hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah. Banyak sekali, Ustaz. Susah, Ustaz. Kata penulis, wa huwa mausurun biidznillah, mudah. Insyaallah mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala selama niat kita benar. Fahris ala qiraatil kutubin nafi'ati wattasil bil ulama litas'alahum amma askala alaika. Bersemangatlah membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Dia harus rajin membaca. Ya, ilmu itu didapatkan dengan banyak membaca. Hubungilah para ulama, ya, para ustadz, supaya kamu bisa bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara yang samar bagimu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Dan tidak perlu malu. Ya, Ustaz, tapi saya lebih tua, Ustaz, daripada Ustaz tempat saya bertanya. Ustaznya lebih muda daripada jamaahnya. Dan ini kadang jadi masalah. Ada di suatu masjid, ada ustadz yang ngajar tajwid. Ngajar tajwid atau tahsin makharijul huruf, ya. Jamaahnya bapak-bapak dan ibu-ibu, sementara yang ngajar masih muda. Sehingga ketika disuruh baca surat Al-Fatihah, ternyata masih ada yang salah. Dibenerin sama ustadznya ini, ada sebagian jamaah yang tidak terima. Masa saya dibenerin sama ini ustadz yang masih muda, anak kemarin sore katanya. Akhirnya tidak beberapa lama kajiannya bubar. Ya, kajiannya bubar. Tidak perlu malu. Walaupun orang yang kita belajar darinya orang yang muda, kalau memang dia ahli, dia tahu, kita belajar darinya. Wa tatalaqu anhum ahkama dinika, dan supaya kamu bisa mengambil dari mereka hukum-hukum agamamu. Kemarin sudah kita sampaikan, hendaknya kita selektif, ya, dalam memilih guru, dalam memilih ustadz. Jangan sampai kita memilih ustadz-ustadz yang menyimpang akidahnya dan manhajnya. Wa kadzalika 'alaika an tu'na
bihudurin nadawat wal muhadarat ad-diniyah allati tuqamu fil masajid wa ghairiha. Demikian pula hendaknya engkau perhatian untuk menghadiri kajian-kajian dan muhadharah diniyah yang diadakan di masjid maupun di tempat-tempat lainnya. Di samping rajin baca, juga rajin datang ke kajian-kajian. Wa tastami ilal baramij diniyah minal idzaah. Kemudian mendengar acara-acara keagamaan yang disiarkan di radio. Sekarang sudah banyak ya radio-radio yang Masya Allah menyiarkan acara-acara keagamaan. Atau televisi, TV, Masya Allah sekarang banyak sekali TV yang menyiarkan acara-acara keagamaan. Wa taqra majallat diniyah wan nasarat allati tu'na bimasailid din. Membaca majalah-majalah diniyah dan buletin-buletin yang membahas permasalahan keagamaan. Fa idza harista wa tatabba'ta hadhihi rawafid al-khairiyah namat ma'lumatuka wastanarat basiratuka. Apabila engkau bersungguh-sungguh mengikuti faktor-faktor pendukung yang baik ini, bersungguh-sungguh mengikuti perkara-perkara ini, rajin baca, rajin datang ke kajian, rajin mendengarkan acara-acara keagamaan yang disiarkan di radio atau di televisi, rajin membaca majalah-majalah keagamaan, buletin-buletin, maka pengetahuanmu atau wawasanmu akan bertambah. Pengetahuan atau wawasanmu akan bertambah. Wastanarat basiratuka, dan akan semakin terang basirahmu. Ya, jadi harus rajin baca, bapak-bapak, ibu-ibu. Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari agama ini. Wala tansa ya akhi annal ilma yanmu wa yasku ma'al amal. Kemudian jangan lupa, wahai saudaraku, bahwasanya ilmu itu bisa bertambah dan berkembang dengan diamalkan. Ilmu bisa bertambah dan berkembang dengan diamalkan. Fa iza alimta bima alimta zadakallahu ilma. Apabila engkau mengamalkan ilmumu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Masya Allah, mengamalkan ilmu, Allah akan nambah ilmu kita. Kama taqulul hikmah al-ma'surah, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Ini bukan ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu orang enggak belajar kemudian dia mengklaim dia mendapatkan ilmu. Ini bukan ilmu laduni. Allah sendiri yang akan mengajarinya kalau dia mengamalkan ilmunya. Dan hal ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ada dalilnya, ada ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Allah akan ajari kita. Allah langsung yang mengajarkan ya kita. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi kita berusaha mengamalkan ilmu kita. Sudah tahu
hukum ini ya kita laksanakan. Sudah tahu ini tidak boleh ya kita tinggalkan. Ilmu itu dipelajari untuk apa? Untuk diamalkan. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al-awqat. Kemudian kata penulis, ilmu merupakan sesuatu yang sangat layak diluangkan waktu untuknya. Wa yatanafasu fi nailihi zul ukul, dan orang-orang yang berakal berlomba-lomba untuk meraihnya. Terkadang untuk mencari harta, mencari ma'isyah, kita banyak luangkan waktu kita. Kita kalau kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kerja nyari ma'isyah, nyari duit, dari pagi sampai sore. Berangkat jam 7, pulangnya jam 4 sore. Bahkan ada yang lembur sampai jam 9 malam. Kalau di Jakarta ya para jamaah itu dari subuh orang sudah siap-siap untuk berangkat kerja. Kalau untuk harta kita luangkan banyak ya waktu kita. Kenapa untuk ilmu kita tidak luangkan waktu kita? Padahal ilmu ini sesuatu yang layak kita luangkan waktu kita untuknya. Anda ingin nanya, lebih utama mana? Lebih utama ilmu atau harta? Lebih utama ilmu atau harta? Lebih utama ilmu. Apa dalilnya? Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala. Kemarin sudah kita sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini perintah Allah kepada nabinya. Wahai Muhammad, ya, ucapkanlah Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. Ini yang Allah perintahkan. Bukan Rabbi zidni mal, bukan Rabbi zidni sayyaratan, Rabbi zidni baitan. Ya Allah tambahkanlah hartaku, tambahkanlah mobilku, tambahkanlah rumahku. Atau Rabbi zidni zaujatan, tambahkanlah istriku. Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah perintahkan Rabbi zidni ilma. Para ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya ilmu lebih utama daripada harta. Karena yang Allah perintahkan kepada nabinya minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Seharusnya kita lebih semangat lagi untuk mencari ilmu daripada mencari harta. Namun kenyataannya yang kita rasakan, yang kita saksikan, kita lebih semangat mencari harta daripada mencari ilmu. Kalau nyari harta tadi berjam-jam, dari pagi sampai sore, sampai malam. Bahkan dari subuh sudah keluar. Tapi kalau cari ilmu, kadang kita bermalas-malasan. Kadang kalau diajak, ayo kita taklim. Aduh, nanti kalau ada waktu sisa. Ya, kadang sudah capek. Kayak pada maghrib ini kan, udah capek datang ke pengajian. Alhamdulillah masih duduk ya di majelis taklim, walaupun kadang ngantuk-ngantuk karena sudah capek. Jadi ilmu merupakan sesuatu yang sangat layak diluangkan waktu untuknya dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fabihi tahya al-qulub wa tasku al-a'mal. Karena dengan ilmu hati-hati akan hidup dan amal-amal akan menjadi suci. Amal-amal akan diterima. Walaqad asnallahu jalla zikruhu wa taqaddasat asma'uhu 'alal ulama al-'amilin. Allah jalla zikruhu wa taqaddasat asma'uhu telah menyanjung orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Jadi yang disanjung oleh Allah itu bukan orang-orang yang berharta. Yang disanjung oleh Allah
adalah orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Wa rafa'a min sa'nihim fi kitabihi al-mubin. Allah angkat kedudukan mereka dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang berilmu. Di antaranya surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Sama atau tidak sama? Tidak sama. Sebagaimana tidak sama antara malam dan siang, antara panas dan dingin, tidak sama. Kalau kita saja para jamaah, kita tidak menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, kadang orang yang berilmu, masya Allah, orang yang berilmu gajinya lebih gede daripada orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dia diberi tempat yang khusus daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dia profesor-profesor itu, ya, dianggap menjadi guru besar, ya, jadi ini dan itu. Kita saja bedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala juga membedakannya. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama. Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang menerima pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Hanya orang-orang yang berakal yang mengetahui perkara ini. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kata para ulama, orang yang beriman diangkat derajatnya. Orang yang beriman dan berilmu lebih diangkat derajatnya. Sehingga apa? Kedudukan orang yang beriman dan berilmu ini lebih tinggi di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya sekedar beriman saja. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fabayyana subhanahu wa ta'ala mizatal lazina utul ilmi au utul ilma al-muqirruna bil iman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaan orang-orang yang berilmu dan beriman. Jadi ayat ini berbicara tentang keistimewaan atau keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman. Summa akhbaro annahu khabirun bima na'maluhu. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu apa yang kita lakukan. Wa mutalliun alaihi, dan Allah mengawasinya. Liyadullana ala annahu la budda minal ilmi wal amal ma'an. Ini menunjukkan bahwa ilmu dan amal harus bersamaan. Wa ayyakuna kullu zalika sadiran anil iman wa muraqabatillahi subhanahu, dan hendaknya semua ini muncul dari iman dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ketika kita berilmu, misalnya kita tahu salat 5 waktu itu wajib. Kita tahu. Kira-kira Allah tahu enggak ilmu kita itu? Allah tahu. Ketika kita mengetahui tidak boleh makan harta riba, kita tahu tidak boleh makan harta riba. Allah tahu enggak?
Kalau kita mengetahui harta riba itu tidak dibolehkan, Allah tahu. Allah tahu kalau kita berilmu, maka hendaknya kita mengamalkan ilmu kita. Allah mengawasi kita. Ini orang ini sudah tahu ini. Kemudian ketika kita beramal, Allah juga mengawasi kita. Allah melihat kita ketika kita beramal. Maka hendaknya amal kita sesuai dengan ilmu. Jadi ketika kita berilmu, Allah mengetahui kita. Ketika kita beramal juga Allah mengetahui kita. Allah mengawasi kita. Hendaknya ilmu yang kita ketahui kita amalkan. Dan hendaknya amal kita sesuai dengan ilmu. Masya Allah, kalau kita pahami masalah ini, ketika kita sholat Allahu Akbar, Allah melihat kita. Wah, Allah melihat saya nih. Wah, sholat saya harus sesuai dengan ilmu, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat. Wa nahnu amalan biwajibit ta'awuni alal birri wat taqwa sanuqaddimu laka bihaulillahi min khilal hazal kitab ba'dal ma'lumat minar rasid al-fiqhi alladhi istambatahu lana ulama'una wa dawwanuhu fi kutubihim. Kemudian kata penulis, maka dalam rangka melaksanakan kewajiban tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, kami akan menyajikan kepada Anda sebagian maklumat tentang fikih melalui kitab ini. Supaya ibadah kita benar, supaya muamalah kita benar, penulis menyajikan kitabnya ini. Sanuqaddimu laka ma tayassara min zalik. Kami akan menyajikan kepada Anda ma tayassara min zalik dengan bahasa yang mudah. Masya Allah, ini mulahos fikih. Mulahos itu artinya ringkasan. Ringkasan fikih. Ringkasannya sudah tebal seperti ini ya. Ini ringkasannya nih. Ringkasan fikih. Dan penulis, beliau menyampaikan ya setiap materi dengan penyampaian yang mudah dipahami, dengan disertai dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari pendapat beliau pribadi, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. La'allahu yakunu dafi'an laka alal istifadati wal istizadati minal ilmin nafi. Mudah-mudahan hal ini menjadi pendorong atau motivasi bagimu untuk mengambil faedah dan menambah ilmu yang bermanfaat. Masya Allah ya, penulis sudah menyajikan kitab ini, maka hendaknya kita semangat dalam mempelajarinya, dalam membacanya. Kemudian penulis mengakhiri muqaddimahnya dengan doa. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nas'alullaha ayyumiddana wa iyyaka bil ilmin nafi wa yuwaffiqana lil amali shalih. Kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Wa nas'aluhu subhanahu ayyuriyana al-haqqa haqqa warzuqana tiba'ah wa yuriyana al-batila batila wa yarzuqana ijtinabah innahu sami'un mujib. Kemudian kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kepada kita semua kebenaran sebagai kebenaran dan memberikan karunia kepada kita untuk mengikutinya, serta menunjukkan kepada kita semua kebatilan sebagai kebatilan dan memberikan karunia kepada kita untuk menjauhinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Taib, ya, kita masuk kitab Toharoh. Kitab Toharoh. Dalam kitab Toharoh ini ada beberapa bab yang disampaikan oleh penulis. Bab yang pertama, babun fi ahkamit toharoh wal miyah.
bab hukum-hukum toharoh dan air. Kita langsung masuk pembahasan yang pertama, bab hukum-hukum toharoh dan air. Kata penulis, inna sholata hiya ruknus tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Sesungguhnya solat merupakan rukun kedua dari rukun Islam setelah syahadatain. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadatain, yang kedua iqamus shalah, yang ketiga ita'uz zakah, yang keempat shaum Ramadan, yang kelima hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Taib, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Wa hiya al-fariqah bainal muslim wal kafir. Dan salat ini pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Zaman dulu ya, zaman Nabi itu kalau ada orang enggak salat, wah ini orang kafir ini. Ya, dia menjadi pembeda antara yang muslim dan kafir. Kalau zaman sekarang banyak orang muslim yang tidak sholat. Wahia amudul Islam, dan sholat adalah tiang agama Islam. Kalau kita umpamakan Islam itu sebuah bangunan, ya, kita umpamakan Islam itu sebuah bangunan, pondasinya 2 kalimat syahadat, tiang-tiangnya itu sholat. Kira-kira kalau ada sebuah bangunan tidak ada tiang-tiangnya, itu bangunan itu bisa berdiri enggak? Berdiri dengan kokoh, enggak ada tiang-tiang, bangunan itu akan roboh. Maka bangunan Islam yang tidak ada sholatnya akan rubuh, akan rubuh. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu, dan salat merupakan amalan pertama, amalan hamba pertama yang akan dihisab. Jika salatnya benar dan diterima, maka amal-amal yang lain diterima. Jika salatnya tidak benar, salatnya ditolak, maka amal-amal yang lain akan ditolak. Masya Allah. Jadi yang pertama kali dihisab ini salatnya. Lihat dulu salatnya nih. Kalau salatnya benar diterima, maka ya amalan-amalan lain diterima. Tapi kalau salatnya tidak benar ditolak, maka amalan-amalan yang lain ditolak. Waqad zukiratis salatu fi mawatina katsiratin minal Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin. Dan salat di dalam Al-Qur'an disebutkan di banyak tempat dengan sifat-sifat yang mutanawwi'ah, yang bermacam-macam. Coba buka Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang salat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendirikannya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaannya. Terkadang Allah menjelaskan pahalanya. Terkadang Allah gandengkan salat dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah gandengkan isti'anah dengan Allah gandengkan salat dengan sabar. Dan Allah memerintahkan untuk isti'anah, minta tolong kepada Allah dengan salat dan sabar. Alas syada'id, ya, atas segala kesusahan atau malapetaka, minta tolong kepada Allah dengan salat dan sabar. Ini kalau kita sedang ditimpa malapetaka, minta tolong kepada Allah dengan melaksanakan salat dan sabar. Kemudian salat merupakan penyejuk hati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hazihi dunya, di dunia ini. Fahiya hilyatun nabiyyin wa syiarus sholihin
Ia merupakan perhiasan para nabi, syiar orang-orang soleh. Wahia silatun bainal abdi wa baina rabbil alamin. Dan salat merupakan ya amalan yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Wahia tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Taib, ini kedudukan salat. Manzilatus shalah fid din. Kedudukan salat dalam agama ini, intinya salat mempunyai ya kedudukan yang sangat penting dalam agama ini. Walamma kanat hadhihi shalah la tasihu illa bi taharatil musalli minal hadas wan najas hasbal qudrati ala zalik, wa kanat madatut tatahhur hiyal ma' aw ma yakumu maqamahu min at-tayammumi inda adamil ma', saral fuqaha rahimahumullah yabda'una bi kitabit taharah. Tatkala salat tidak sah kecuali dengan taharah, dengan bersuci, kemudian alat yang digunakan untuk bersuci itu air atau yang menggantikan air seperti debu, maka para fuqaha, para ahli fikih, mereka yabda'una bi kitabit taharah, mereka memulai dengan kitab taharah. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, itu enggak ada langsung pembahasan salat, enggak ada. Biasanya diawali dengan apa? Dengan taharah. Taharah dan air. Pembahasan taharah dan air. Kenapa demikian? Karena salat enggak sah tanpa taharah. Percuma dibahas masalah salat sementara syaratnya tidak dibahas. Maka para ahli fikih yabda'una bi kitabit taharah, mereka memulai dengan kitab taharah. Li'annaha lamma quddimatis salatu ba'da syahadatain ala ghairiha min baqiyati arkanil Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha. Ya, karena tatkala salat didahulukan setelah dua kalimat syahadat dari rukun-rukun Islam yang lain, maka sangat pas ya, sangat cocok untuk mendahulukan muqaddimah salat. Muqaddimah salat yaitu apa? Taharah. Fahiya miftahus shalah. Taharah itu kunci salat. Taharah itu kuncinya salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, miftahus shalah at-tahur. Kunci salat itu bersuci. Li'annal hadas yamna'us shalah. Karena hadas menghalangi salat. Orang kalau berhadas dia enggak boleh salat. Hadas menghalangi salat. Maka taharah itu seperti kunci. Taharah itu seperti kunci yang diletakkan pada orang yang berhadas. Dibuka. Ada orang berhadas dikunci dengan gembok. Gimana cara bukanya? Taharah, dengan berwudu. Kalau dia berwudu, maka kuncinya terlepas atau gemboknya terbuka. Fattaharah aukadu syurutis shalah wasartu la budda ayyuqaddam alal masrut. Dan taharah merupakan syarat salat yang sangat ditekankan. Ingat, syarat salat itu banyak ya. Nanti kita akan bahas syarat-syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat yang paling ditekankan adalah taharah. Dan syarat la budda ayyuqaddam alal masrut, harus didahulukan daripada yang disyaratkan. Syarat harus didahulukan daripada yang disyaratkan. Contohnya apa? Contohnya salat.
Salat itu masyrut, salat itu yang disyaratkan. Apa syaratnya? Toharoh. Mana lebih dahulu? Salat dulu atau toharoh dulu? Toharoh dulu.